Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kali ini kita akan masuk ke materi penyebab autism. Nah, apa saja penyebab atau faktor-faktor anak autism? Yang pertama yaitu karena faktor genetik. Nah, faktor genetik diyakini memiliki peranan yang besar. Kemungkinan dua anak kembar identik mengalami autisme adalah 38% sampai 89%, sedangkan untuk dua saudara kandung mengalami autisme hanyalah 2,5% sampai 3%, menurut Aswandi tahun 2005. Jadi, lebih besar kemungkinannya yaitu dua anak kembar identik ya teman-teman daripada dua saudara kandung. Lalu anak kembar identik memiliki gen yang 100% sama. Nah, saya pribadi ini kurang sependapat ya teman-teman karena manusia itu tidak ada yang 100% sama. Pasti semuanya ada perbedaannya. Itulah salah satu kuasa dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak ada yang sama. Meskipun kembar pasti ada bedanya. Seperti itu. Itu hanya pendapat saya pribadi ya teman-teman. Ya, kembali lagi kepada teman-teman. Silahkan. Nah, sedangkan saudara kandung hanya memiliki gen yang 50% sama. Nah, sekarang penyebab autis yaitu dari faktor biologis. Nah, faktornya yaitu yang pertama, faktor prenatal dan perinatal. Nah, pendarahan pada kehamilan awal atau obat-obatan atau tangis bayi yang terlambat, gangguan pernafasan, dan anemia. Nah, ini ingat-ingat ya teman-teman, pendarahan pada kehamilan awal atau karena obat-obatan atau bayi nangisnya itu terlambat. Nah, biasanya kan cepat ya nangis, ini terlambat nangisnya. Atau gangguan pernafasan dan anemia. Menurut Aswandi tahun 2005. Lalu gangguan fungsi pada sel-sel otak selama dalam kandungan. Lalu yang ketiga, gangguan oksigenasi pendarahan atau infeksi. Yang keempat, komplikasi pada proses persalinan. Lalu yang masih di faktor biologis, faktor yang kedua yaitu faktor biokimia otak. Adanya kondisi berupa hyperserotoninemia atau hyperdopaminergic, ketidakseimbangan jumlah serotonin dan dopamin di otak, serta peningkatan peptid otak yang berlebihan. Yang pertama ada hyperserotoninemia, kandungan serotonin yang tinggi di otak. Lalu yang kedua ada hyperdopaminergic, yaitu kandungan dopamin yang tinggi dalam darah. Lalu ketidakseimbangan jumlah serotonin dan dopamin di otak menyebabkan kacau balaunya impuls saraf di otak. Lalu yang keempat, sementara peningkatan peptid otak
yang berlebihan menyebabkan terjadinya gangguan perilaku pada anak autis karena jumlahnya yang berlebihan mengganggu pengaturan saraf di otak. Nah, yang pertama ada serotonin, dopamin, tidak seimbang, dan peptid otak. Yang ketiga yaitu ada faktor neuroanatomi, yaitu berhubungan dengan perkembangan otak abnormal yang muncul akibat interaksi faktor genetik dan lingkungan. Dengan kata lain, otak anak autis tidak berkembang dan bekerja seperti seharusnya. Yaitu yang pertama, kelainan anatomi dan fungsi otak terjadi pada bagian cerebellum, lobus parientalis, dan sistem limbik, yaitu amigdala dan hipokampus. Nah, yang pertama, cerebellum atau otak kecil. Nah, cerebellum itu otak kecil ya, teman-teman. Proses sensoris, daya ingat, berpikir, belajar, bahasa, atensi, perhatian. Nah, ini berfungsi untuk proses sensoris, daya ingat, berpikir, belajar, bahasa, atensi, atau perhatian. Sehingga kelainan yang ada dapat menyebabkan anak kurang perhatian, atau jika memiliki perhatian yang terpusat pada hal tertentu, maka sulit beralih menurut Aswandi tahun 2005. Yang kedua ada sistem limbik, itu ada hipokampus dan amigdala. Nah, hipokampus ini fungsi belajar dan daya ingat, sehingga anak sulit menyimpan informasi baru. Jika amigdala ini fungsi agresi dan emosi, serta rangsangan sensoris, sehingga kontrol terhadap reaksi emosi dan perilaku agresif. Kemudian ada gangguan neurotransmitter, senyawa kimia dalam otak berfungsi meneruskan sinyal dalam otak, menyebabkan sinyal dalam otak kurang dapat diteruskan dengan baik sehingga proses yang terjadi pada otak menjadi terganggu. Lalu gangguan pada mirror neuron yaitu kemampuan imitasi, kemampuan memahami emosi dan perilaku orang serta empati, menyebabkan kesulitan untuk memahami emosi orang lain dan kesulitan untuk berempati. Kemudian masih di faktor biologis yang keempat yaitu faktor metabolisme. 60% anak autistik sistem pencernaannya kurang sempurna, sehingga anak autis cenderung tidak berfungsi secara optimal, salah satunya pada sistem pencernaannya. Lalu ada faktor autoimun tubuh. Nah, imun adalah kekebalan tubuh terhadap virus atau bakteri pembawa penyakit. Sedangkan autoimun adalah kekebalan yang dikembangkan oleh tubuh sendiri yang justru kebal terhadap zat-zat penting dalam tubuh dan menghancurkannya. Dapat merugikan perkembangan tubuhnya sendiri karena zat-zat yang bermanfaat justru dihancurkan oleh tubuhnya sendiri. Itulah yang disebut dengan autoimun. Lalu adapun faktor lingkungan. Yang pertama, keracunan logam berat dapat terjadi pada anak yang tinggal dekat tambang batu bara, tambang emas, dan sebagainya. Yang kedua, dapat terjadi melalui makanan yang dikonsumsi ibu yang sedang hamil, misalnya ikan dengan kandungan logam berat yang tinggi. Nah, jadi apabila ibu sedang hamil, itu harus hati-hati terkait makanan yang dikonsumsinya ya. Lalu yang ketiga, menurut penelitian, diketahui dalam tubuh anak-anak autis terkandung timah hitam dan merkuri dalam kadar yang relatif tinggi. Namun demikian, interaksi antara faktor genetik dan lingkungan lebih diyakini oleh para ahli. Lalu yang keempat, seseorang yang sering terpapar logam berat belum tentu akan mengalami gangguan spektrum autis bila tidak ada faktor genetik sebagai faktor pemicu lain. Nah, jadi ada 3 ya teman-teman intinya, faktor genetik, faktor biologis, dan faktor lingkungan. Semuanya ada sub-subnya ya teman-teman. Nah, intinya, kesimpulannya, penyebab autis bersifat multifaktor. Artinya, autis tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, namun merupakan hasil interaksi antara beberapa faktor yang saling terkait. Faktor psikososial,
terkait pola asuh orang tua yang dingin dan cuek terhadap anak sudah tidak diyakini. Nah, dulu kan ada keyakinan jika orang tuanya dingin atau cuek kepada anaknya itu bisa menjadi autis anaknya. Tetapi sekarang sudah tidak diyakini. Seperti itu, teman-teman. Lalu interaksi antara faktor genetik, biologis, dan lingkungan lebih diyakini oleh para ahli. Nah, di sini ada mengenal gejala autis. Yang pertama yaitu sulit berinteraksi dengan anak lain. Yang kedua, tertawa atau cekikikan tanpa sebab. Yang ketiga, enggan kontak mata. Yang keempat, tidak mudah merasa sakit atau nyeri. Yang kelima, senang menyendiri. Yang keenam, gemar memutar benda. Yang ketujuh, sangat suka pada benda yang tak lazim. Yang kedelapan, hyperaktif atau sangat pasif. Yang kesembilan, tidak tertarik pada cara mengajar konvensional. Yang kesepuluh, menolak mengubah rutinitas. Yang kesebelas, tidak sadar ancaman berbahaya. Yang 12 bermain secara tak lazim. Yang 13 sering menirukan ucapan. Yang ke-14 menolak dipeluk. Yang ke-15 cuek pada omongan orang lain. Yang ke-16 memilih menunjuk daripada berkata jika meminta sesuatu. Yang ke-17 tantrum tanpa sebab. Yang ke-18 perkembangan kemampuan motorik tak seimbang. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka, apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.